Kita membahas apa sih keuntungan kreator, konten kreator ketika kita membagikan video kita atau mengizinkan video kita dibuat pelatihan AI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Buzaza Entertainment, channelnya para youtuber pemula. Oke teman-teman, di video kali ini saya membahas tentang berita yang terupdate tentang YouTube ya. Di sini ada notifikasi penting ya, notifikasi yang memang harus kita pelajari dan kita harus tahu ya notifikasi itu dari YouTube. Simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip karena informasi ini cukup penting bagi teman-teman semua ya. Nanti kita share bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, silakan teman-teman subscribe, like, dan komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Oke teman-teman semua, di beberapa hari terakhir ini memang ada sebuah notifikasi dari YouTube ya, yang bunyinya seperti ini. Anda kini dapat memilih apakah ingin mengizinkan perusahaan pihak ketiga menggunakan konten Anda untuk melatih model AI atau AI di setelan YouTube Studio teman-teman. Jadi setelah saya pelajari teman-teman ya, saya browsing di bantuan YouTube. Di sini memang ada ya konten Anda dan pelatihan pihak ketiga teman-teman ya. Jadi ini sedikit saya bacakan ya, komitmen YouTube terhadap pengembangan AI yang bertanggung jawab ya, termasuk memastikan kreator dan pemegang hak terus memiliki kontrol atas penggunaan konten mereka. Beberapa kreator dan pemegang hak mungkin ingin berpartner dengan perusahaan AI untuk membantu mengembangkan teknologi AI generatif terbaru. Jika mereka memilih untuk melakukannya, kreator dan pemegang hak dapat mengizinkan perusahaan pihak ketiga yang membuat model AI untuk menggunakan video YouTube mereka guna melatih model AI. Untuk melakukannya, mereka dapat mengaktifkan setelan pelatihan pihak ketiga dan memilih perusahaan yang akan diizinkan. Di sini setelah saya pahami teman-teman ya, itu pihak pertama itu jelas kita ya, terus pihak kedua YouTube, dan pihak ketiga itu pelatihan AI ya. Jadi teman-teman itu diminta ya, bukan diminta sih, ditawari sama YouTube, teman-teman itu boleh nggak videonya itu dibagikan ke pihak ketiga yaitu AI untuk pelatihan pengembangan. Nah, kalau teman-teman mengizinkan, silakan teman-teman klik iya ya, nanti di setelan itu ada klik iya. Kalau memang teman-teman nggak mengizinkan, cukup dibiarkan saja, nggak apa-apa, itu hilang sendiri teman-teman. Ini saya lanjutkan ya sebentar ya. Ini jadi secara default ya, setelan pelatihan pihak ketiga itu nonaktif teman-teman, atau dinonaktifkan sama YouTube. Tetapi jika Anda tidak ingin konten YouTube Anda digunakan untuk pelatihan pihak ketiga, Anda tidak perlu melakukan tindakan apapun. Jadi teman-teman biarin saja. Kalau teman-teman nggak mengizinkan YouTube itu mengizinkan video teman-teman dikasih ke pihak ketiga, itu teman-teman biarin aja, itu nanti hilang sendiri. Tapi kalau teman-teman mengizinkan, silakan teman-teman centang iya teman-teman ya. Jadi di sini persyaratan layanan YouTube melarang penggunaan konten secara tidak sah seperti download dan scraping yang tidak sah teman-teman. Di sini yang awal tadi, komitmen YouTube terhadap pengembangan AI yang bertanggung jawab. Jadi saya rasa ini nggak terlalu berbahaya ya, karena memang YouTube sendiri mungkin nggak asal-asalan untuk memberikan data-data kita ke pihak ketiga. Dan di sini, nah di sini juga ada kelayakan konten ya, maksudnya ini konten yang memenuhi syarat untuk pelatihan pihak ketiga. Jadi teman-teman itu akan nanti videonya dibagikan ke pihak ketiga, itu syaratnya seperti ini, simple sekali ya. Pemegang hak yang berlaku pada video tersebut mengizinkan pelatihan pihak ketiga. Privasi video disetel ke publik, video mematuhi persyaratan layanan dan pedoman komunitas. Jadi cukup, kalau menurut saya ini simpel sekali, cukup teman-teman centang saja, itu sudah kelayakan konten, masuk kelayakan konten untuk dibagikan ke pihak ketiga teman-teman. Teman, saya lanjutkan ya, ini di bantuan YouTube, ini langsung dari bantuan YouTube ya. Yang dimaksud dengan mengizinkan pelatihan pihak ketiga, jika Anda memilih untuk mengaktifkan setelan pelatihan pihak ketiga, artinya
Anda dapat memilih dari daftar perusahaan pihak ketiga yang akan diizinkan atau memilih untuk mengizinkan semua perusahaan pihak ketiga. Jadi teman-teman itu bisa memilih perusahaan yang mana buat teman-teman pilih, buat konten teman-teman itu di-share ke pihak ketiga. Nah, dan ini juga ada ya perusahaan-perusahaan yang memang nantinya dipilih oleh YouTube ya ini teman-teman. Terus Anda mengizinkan perusahaan pihak ketiga yang dipilih oleh untuk menggunakan konten Anda untuk tujuan melatih model AI yang mereka buat. Nah, untuk konten kreator yang menggunakan YouTube Studio, konten Anda mencakup semua video yang memenuhi syarat yang diupload ke channel Anda, teman-teman. Untuk pemegang hak menggunakan pengelola konten YouTube Studio, konten Anda mencakup semua video yang diklaim yang memenuhi syarat dan video di channel Anda yang ditautkan, teman-teman. Status izin pelatihan video akan tersedia menurut ID video di antarmuka yang dapat diakses publik, yaitu YouTube Data API. Terus yang selanjutnya, YouTube dapat membagikan video Anda kepada perusahaan pihak ketiga asalkan Anda dan semua pemegang hak lainnya yang sah telah memilih untuk mengizinkan perusahaan tersebut. Jadi teman-teman kalau sudah mengizinkan, dengan otomatis YouTube pasti akan langsung membagikan video teman-teman ke pihak ketiga untuk latihan AI, teman-teman. Terus melihat dan mengubah setelan pelatihan pihak ketiga. Ya, jadi di sini menggunakan YouTube Studio, pemilik channel dapat melihat dan mengubah setelan pelatihan pihak ketiga kapan saja di setelan channel YouTube Studio, teman-teman. Teman-teman bebas ya, mengecek-ngecek semua itu bebas, seperti ya kita cek-cek data analitik itu bebas lah. Kita keluar masuk YouTube Studio itu bebas. Jadi aktivitas yang sangat biasa sekali, teman-teman. Jadi bagi teman-teman ya yang memang masih penasaran dengan notifikasi dari YouTube itu, teman-teman boleh dicoba diklik, teman-teman. Dan saya rasa itu sangat aman sekali, teman-teman. Nah, terus di sini kita membahas apa sih keuntungan konten kreator ketika kita membagikan video kita atau mengizinkan video kita dibuat pelatihan AI. Karena ini masih baru, belum ada yang memang memastikan ini keuntungannya apa, belum ada, karena ini ya memang masih baru, teman-teman, dan semua kreator juga belum tahu apa sih keuntungannya. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, keuntungannya itu mungkin sedikit banyak ada, meskipun sekarang belum nampak. Ya kita tunggulah tahun 2005. Kalau saya kira keuntungannya itu mungkin ya sedikit banyak ada ya, karena YouTube pun kalau mengajak kerjasama juga mungkin nggak akan asal-asalan, dan memberikan video kita ke pihak ketiga juga nggak mungkin asal-asalan, dan YouTube pun akan menurut saya akan pasti menjaga data-data kita dan keamanan kita, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah negative thinking, positive thinking saja, bahwasanya YouTube itu mungkin ada tujuan-tujuan khusus, teman-teman, ya memberitahukan ke kita itu mungkin ada tujuan khusus, dan mungkin saja di tahun 2025 ini dengan adanya model-model seperti ini akan juga menguntungkan untuk para konten kreator, teman-teman. Keuntungannya apa kita belum tahu ya, kita belum tahu karena memang belum ada yang membuktikan ya. Saya sendiri juga belum membuktikan karena memang masih baru sekali. Jadi kalau teman-teman penasaran atau bahkan ingin mengizinkan video teman-teman ke pihak ketiga, monggo silahkan teman-teman, silahkan cek centang ya, klik centang ya. Tapi kalau aku pribadi, aku belum mencobanya dan aku juga belum mengizinkan, jadi masih saya biarkan saja, teman-teman. Tapi saya rasa ini juga apa ya, nggak terlalu berpengaruh lah. Kalau teman-teman ingin mengizinkan ya monggo silahkan, enggak apa-apa. Saya rasa ini juga bukan sesuatu yang ekstrim atau berbahaya, karena pastilah YouTube ya, pasti YouTube itu juga ingin menjaga konten kreatornya, nggak mungkin enggak. Dan YouTube juga ingin memberikan sesuatu yang baik kepada semua para konten kreator ya. Jadi nggak mungkin YouTube itu merugikan kita, itu nggak mungkin, karena dengan adanya YouTube itu sendiri kita juga diuntungkan, teman-teman. Kita bisa menjadi konten kreator, kita bisa mengeksplorasi
bakat kita, minat kita sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kita bebas berekspresi di sini, teman-teman. Bebas berekspresi, dan tentunya nanti kalau sudah monetisasi kita juga digaji, dapat uang, teman-teman. Jadi saya rasa itu. Teman semua, itu tadi adalah sedikit pembahasan tentang notifikasi yang di-share sama YouTube ke kita semua. Jadi sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.